Pengertian buku besar dalam akuntansi, yaitu catatan akun yang biasa digunakan dalam menyimpan pemasukan pembukuan dalam transaksi, neraca atau laporan laba rugi dalam akuntansi. Kemudian jurnal buku besar bisa mencakup uang tunai, piutang, investasi, inventaris, biaya yang harus dibayar, simpanan pelanggan, dan hutang dagang. Buku besar ini bisa mengelola pada semua jenis transaksi laba rugi dan neraca. Pada buku besar neraca bisa mencakup aset seperti kas dan piutang, sedangkan untuk laporan laba rugi mencakup buku besar yaitu pendapatan dan biaya. Adapun fungsi dan kegunaan buku besar memiliki beberapa fungsi yang digunakan selama proses pencatatan akuntansi. Di antaranya, dapat mengumpulkan data-data transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu dan dilakukan secara berkelanjutan. Akun merupakan sumber media klasifikasi dan pengkodean data transaksi. Validasi transaksinya sudah terkumpul, dapat melakukan updating akun pada buku besar dan berkas-berkas transaksi, melakukan pencatatan penyesuaian akun, dan mempersiapkan laporan keuangan secara terperinci. Nah, adapun kegunaan buku besar yaitu selain dari fungsinya, buku besar juga digunakan karena memiliki kegunaan yang istimewa. Di antaranya, dapat melakukan pencatatan semua transaksi akuntansi dengan akurat dan memastikan transaksi yang dicatat benar. Kemudian, dapat melakukan posting pada semua transaksi yang terjadi sesuai dengan akun masing-masing secara tepat. Menjaga keseimbangan akun yang ada di kolom debit maupun kredit. Akomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Membantu mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang reliable dan disajikan tepat waktu pada setiap periode akuntansi. Kemudian jenis-jenis dalam buku besar yaitu ada 4. Yang pertama umum. Di sini buku besar umum ada pada kolom berdiri sendiri pada suatu periode dan terbagi beberapa kolom meliputi kas, piutang, persediaan utang, dan beban. Kemudian ada pembantu, di mana buku besar pembantu lebih identik terhadap transaksi yang spesifik, di mana buku ini memiliki 2 jenis transaksi yaitu pemasukan dan pengeluaran serta kredit dan tunai. Oleh karena itu, biasanya 2 jenis buku besar pembantu dapat dikategorikan buku besar pembantu utang atau piutang. Yang ketiga yaitu debitur, di mana berbeda dengan buku besar biasanya, buku debitur ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari penjualan dengan cara memberikan informasi tentang pelanggan mana saja yang memiliki hutang pada bisnisnya serta berapa banyak jumlahnya. Dan yang keempat yaitu kreditor, di mana buku ini hampir mirip tujuannya dengan buku debitur. Namun buku besar ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi yaitu jurnal pembelian, di mana buku ini memberikan informasi pemasok mana saja yang berhutang dan berapa jumlah uangnya. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai buku besar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.